Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel belajar literasi, teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai bab 3 bahasa Indonesia kelas 8 ya, bahasa Indonesia SMP kelas 8 yang membahas tentang artikel ilmiah populer. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas pengertiannya, sudah membahas struktur teksnya, juga sudah membahas unsur bahasanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengumpulkan data. Kenapa kok mengumpulkan data ini perlu dibahas juga ya? Karena artikel ilmiah populer itu isinya data, teman-teman. Isinya data, karena itu cara pengumpulan data juga harus kita bahas. Nah, ini bisa kalian jumpai pada halaman 93 ya. Cara pengumpulan data yang pertama adalah apa? Ya, wawancara. Wawancara ini seperti yang kalian tahu adalah menanyakan langsung kepada orang-orang yang dirasa lebih tahu atau lebih kompeten mengenai ilmu pengetahuan yang sedang kita mengenai topik ilmu pengetahuan yang sedang kita bahas. Ini cara-caranya bagaimana bisa kalian baca sendiri ya. Tuh, terus kemudian yang kedua, kuesioner. Kuesioner itu kita semacam membuat pertanyaan seperti wawancara gitu ya. Ya sama seperti wawancara, cuman kita buat seperti soal, terus kemudian kita sebarkan pada komunitas tertentu ya. Kita sebarkan pada sejumlah orang tertentu dengan alasan tertentu ya. Misalnya kalau kita meneliti tentang jadi nggak bisa sembarang orang ya kita kasih kuesioner itu. Jadi yang kita kasih adalah orang-orang yang kira-kira jawabannya itu kira-kira orang yang punya jawaban yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi nggak sembarang orang kuesioner itu. Terus kemudian yang ketiga adalah membaca tulisan orang lain. Artinya apa? Di sini kita membaca hasil penelitian orang lain misalnya, atau biografi atau sejarah gitu ya, yang itu bisa kita gunakan menjadi bahan untuk menulis artikel ilmiah populer seperti itu. Jadi pada buku ini cara pengumpulan data yang bisa kita jumpai adalah 3 cara ya, yaitu wawancara, mana tadi? Wawancara, menanyai secara langsung. Terus kemudian yang kedua menyebarkan kuesioner gitu ya. Terus kemudian yang terakhir yang ketiga adalah membaca artikel atau tulisan orang lain. Nah, yang kita wawancarai siapa Ustadz? Nah, gitu ya. Kalau kita wawancara, biasanya yang kita wawancarai adalah orang yang berkompeten tentang topik yang sedang kita bahas ya. Misalnya kita mau menulis tentang lalu lintas gitu ya. Siapa yang perlu kita wawancarai? Yang terlibat di situ kan, misalnya pengendara motor gitu ya, atau kepolisian gitu, atau petugas jasa marga gitu ya, seperti itu. Atau misalnya kita sedang membahas apa? Misalnya sedang membahas narkotika ya, bahaya narkotika. Yang kita wawancarai siapa? Yang kita wawancarai misalnya adalah orang-orang BNN misalnya, atau para pecandu narkoba seperti itu, atau para penyintas, orang-orang yang dulu pernah mencandu terus sembuh gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang kita kasih kuesioner siapa Ustaz? Ya sama dengan objek wawancara gitu ya. Tapi kuesioner di sini biasanya lebih banyak orangnya ya, lebih banyak. Terus kemudian apa ya? Yang kita cari itu bukan tidak hanya isinya, tapi juga biasanya kalau kuesioner itu mengarah ke kuantitatif gitu ya. Misalnya nih, kita pengen tahu nih, apakah anak-anak
SMP ini ngerti tentang narkoba enggak? Nah, nanti kita tanyai, apakah Anda tahu tentang narkoba? Nanti sebagian jawab iya, sebagian jawab enggak, kan gitu. Ini baru di presentasi nih. Oh ternyata 90% sudah tahu narkoba itu apa dan bahayanya apa. Tinggal 10% saja yang belum tahu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kuesioner salah satunya juga untuk mendapatkan data seperti itu. Terus kemudian cara mendapatkan data yang terakhir juga secara pustaka ya, membaca tulisan orang lain ya. Artinya bukan berarti kita jiplak ya. Artinya kita menulis judul lain yang bahannya itu berdasarkan tulisan orang lain, tapi bukan berarti jiplak ya gitu ya. Artinya misalnya kita menulis tentang bagaimana cara menanggulangi narkoba kan gitu. Otomatis kita akan mencari nih artikel yang pernah membahas tentang narkoba dengan berbagai macam bahayanya seperti itu. Terus kemudian terus kemudian yang kedua artikel tentang jenis-jenis narkoba. Terus yang ketiga artikel tentang macam-macam narkoba dan bahayanya. Terus kemudian artikel yang lain misalnya artikel yang berisi wawancara terhadap para penyintas gitu ya, yang isinya tentang bagaimana cara menghindari, menjauhkan diri dari narkoba dan juga menyelamatkan diri dari narkoba dan berjuang untuk berlepas diri darinya, misalnya gitu ya. Nah, teks-teks ini nanti kita kumpulkan jadi satu, terus kemudian kita ulas jadi satu tulisan ya. Misalnya dengan satu judul, mewaspadai narkoba, klek. Nah, semuanya dimasukkan, nah gitu. Jadi studi pustaka itu seperti itu. Baik, insya Allah itu teman-teman sekalian bahasan kita pada video kali ini. Sebagaimana pada video sebelumnya, kalau ada yang belum jelas nanti silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar, ataupun bisa kita bahas lebih jelas pada diskusi di kelas gitu ya. Baik, insya Allah itu dulu pertemuan kita pada video kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.